Beliau memang hari ini sedang sangat sibuknya di hari Senin tanggal 30 November 2020 ya. Jadi sekali lagi mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan saya diminta untuk mewakili untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten dan sedikit gambaran mengenai PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya. Bisa dilanjut barangkali slide-nya. Bapak dan sekalian yang saya hormati, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, ini merupakan kegiatan dari tahap perencanaan, dari tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan. Ya. Jadi itu adalah tahapan dari rangkaian apa yang kita namakan, kita yang sebut dengan pengelolaan keuangan daerah. Saya sedikit mencuplik beberapa aturan atau dasar hukum yang menjadi payung dari pengelolaan keuangan daerah. Ya, yang pertama, saya pikir Bapak dan sekalian sudah pada tahu semua terkait dengan Undang-Undang Paket Keuangan Negara, yang itu poin 1 sampai dengan 3 ya, ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaan negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan seterusnya. Belum lama ini, Bapak sekalian, ya, di 2019 tepatnya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi peraturan pemerintah ini mencabut PP Nomor 58 Tahun 2005 ya tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi banyak hal-hal yang mendasar yang telah diganti dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Ya, jadi PP 12 itu mencabut. Ya, artinya kalau mencabut sudah tidak diberlakukan lagi. Itu untuk PP 12. Selain itu, Bapak sekalian, yang belum lama terbit juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Ini tentang standar harga satuan regional ya, yang kita akan gunakan dan telah kemarin kita gunakan sebagai panduan untuk menyusun standar satuan harga Provinsi Banten tahun anggaran 2021 ya. Jadi saya yakin beberapa teman sebagian mungkin ada yang kaget kalau melihat seberapa standar harga satuan yang diatur di dalam Perpres ya. Utamanya mungkin yang akan terasa nanti terkait dengan standar uang harian perjalanan dinas misalnya ya. Itu nanti memang kalau kita bandingkan dengan SSD yang kita gunakan di 2020 itu akan agak berbeda ya standarnya, dan ini tidak terkecuali bukan hanya untuk PNS ya, tetapi untuk kepala daerah dan DPRD ya. Jadi uang harian itu berlaku untuk kepala daerah, untuk DPRD juga, dan untuk ASN ya. Jadi ini sudah diatur di dalam Perpres ini dan harus menjadi panduan. Selanjutnya ada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ya, ini tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ini sudah diubah sekalian kedua dengan Permendagri 21 Tahun 2011 ya. Jadi kalau Permendagri ini Bapak sekalian ini mengacu pada PP 58 Tahun 2005 yang sudah dicabut oleh PP 12. Tetapi Permendagri ini masih tetap berlaku ya Bapak sekalian, masih tetap berlaku sampai sekarang karena ini merupakan aturan pelaksanaan. Di PP 12 itu menyebutkan meskipun PP 58 itu sudah tidak berlaku, tetapi peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan PP 12 itu masih tetap diberlakukan.
Lanjut ya, Bapak sekalian ya. Lanjut, itu di slide kedua. Terkait dengan tadi Permendagri 32 IBA Bansos, ini juga nanti juga akan tidak berlaku. Ya, jadi karena memang aturannya juga sudah harus menyesuaikan dengan PP 12. Selanjutnya yang menjadi dasar dari pengelolaan keuangan daerah ada Peraturan Gubernur Banten yang mengatur nanti pedoman penyusunan RKA, ya, ada standar satuan harga, ada juga pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten. Assalamualaikum, bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Lanjut slide-nya. Slide-nya dilanjut ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua terkait dengan para pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ini Pak Gubernur. Yang kedua, koordinator pengelolaan keuangan daerah, Pak Sekda. Yang ketiga, pejabat pengelolaan keuangan daerah, ini Kepala BPKD ya, selaku PPKD, dan juga sebagai Bendara Umum Daerah atau BUD. Di lingkungan SKPKD ada kuasa BUD, yaitu ada pejabat-pejabat yang diberikan kuasa, misalnya menandatangani SP2D, ada yang dikuasakan untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga pengguna anggaran, ini saya pikir Bapak sekalian sudah paham semua ya, terkait dengan pejabat pengelolaan keuangan daerah, ya, tetapi yang saya dengar informasi dari Pak Heris yang hadir di sini itu misalnya akan menjadi nanti diproyeksikan menjadi bendara, ada juga yang diproyeksikan nanti menjadi pejabat penata usaha keuangan, ya, sehingga saya sedikit berikan uraian tugas ya, terutama terkait dengan pejabat penata usaha keuangan dan bendara pengeluaran. Ya, memang ini pejabat-pejabat ini yang sangat vital ya kalau menurut saya. Yang pertama, untuk pejabat penata usaha keuangan itu tugasnya misalnya melakukan verifikasi SPP, ya, baik itu UP, GU, TU, dan LS. Yang kedua, menyiapkan SPM, ya. Jadi PPK itu Bapak sekalian menyiapkan SPM, ya, surat perintah membayar. Jadi saya berpesan untuk teman-teman saya, untuk yang PPK itu, nanti kalau misalnya yang sudah menjadi PPK atau sekarang yang sudah di PPK, itu harus hati-hati menyiapkan SPM, ya. SPM itu sudah bunyi surat perintah membayar, ya. Harus diteliti dengan benar-benar. Apakah yang dituangkan dalam SPM itu tercantum dalam DPA atau dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA. Pastikan apa yang tertuang di dalam SPM itu harus tercantum dalam DPA maupun DPPA, dan juga perhatikan standar satuan harga, ya. Jadi kalau misalnya nanti di DPA Bapak sekalian ada standar harga yang ternyata lebih dari peraturan gubernur, ya jangan direalisasikan sebesar yang tercantum. Harus direalisasikan sesuai dengan standar atau di bawahnya, ya. Jadi jangan sampai nanti menjadi temuan. Ya, jadi benar-benar tugas ini harus sangat teliti, ya. Khawatir nanti menjadi masalah di kemudian hari. Karena Bapak sekalian, SPM itu sebagai dasar penerbitan SP2D, ya. Jadi di BUD itu, ya, selama ini kalau kami dipanggil APH itu pasti itu akan ditanyakan terkait dengan SP2D, ya. SP2D syaratnya apa, ya. Ya tentu saja kami lampirkan SPM-nya dari SKPD, ya. Nanti makanya SPM itu harus benar-benar
dapat dijadikan kepastian penerbitan SP2D. Ya, jadi harus ekstra hati-hati Bapak sekalian. Selanjutnya tugas dari PPK itu melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendara penerimaan dan bendara pengeluaran. Ya, ini adalah tugas administratif. Selanjutnya melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, ya, dan menyusun laporan keuangan SKPD. Ya, jadi Bapak sekalian itu tugas PPK. Selanjutnya yang tidak kalah penting, saya perlu ingatkan juga untuk tugas-tugas bendara pengeluaran. Ya, jadi bendara pengeluaran juga harus hati-hati Bapak sekalian. Ya, karena memang tanggung jawab bendara pengeluaran itu tanggung jawabnya pribadi Bapak sekalian ya. Jadi tidak bertanggung jawab di kedinasan, tetapi pribadi tanggung jawab kalau orang yang pegang uang. Bendara pengeluaran tugasnya yang sangat penting, pertama mengajukan permintaan pembayaran, ya, apakah nanti menggunakan SPPUP, GU, TU, dan LS, ya. Menerima dan menyimpan dokumen UP, GU, TU, dan seterusnya, ya. Melaksanakan pembayaran yang sangat mungkin menjadi kekhawatiran Bapak sekalian, ini ada peringatan, ya, itu baik diatur di Undang-Undang Perbendaraan juga diatur, ya, di PP 12 diatur, itu terkait dengan bendara pengeluaran harus melakukan penolakan, ya, menolak perintah bayar dari pengguna anggaran, ya, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya memang permintaan PA itu tidak ada di dokumen BPA atau DPPA, ya Bapak sekalian harus menolak, ya, atau tidak sesuai dengan peruntukannya, ya, itu harus ditolak. Bendara juga melakukan penelitian kelengkapan dokumen pembayaran, ya, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD, ya, jadi juga harus melaporkan ke BUD Bapak sekalian, memungut dan menyertakan pajak dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya tugas-tugasnya, dan saya cuplek untuk yang para pejabat itu, terutama yang perlu mendapat perhatian Bapak sekalian tadi yang sudah saya sampaikan, ya, untuk yang pejabat penata keuangan dan bendara pengeluaran. Lanjut. Bisa dilanjut? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan apa itu yang dinamakan APBD Bapak sekalian, ya. Jadi APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, ya, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya ditetapkan dengan Perda itu harus dilakukan pembahasan dan persetujuan, ya. Saya mengikuti penyusunan sampai penetapan itu Bapak sekalian dari semenjak 2001, ya, pada saat berdirinya Provinsi Banten, yang saya rasakan ini untuk pengalaman, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa jadi mungkin gantian dengan saya, bisa jadi Bapak sekalian nanti mutasi rotasi mungkin saja ke BPKAD atau ke badan yang memfasilitasi terkait dengan penyusunan APBD. Itu yang saya rasakan memang pembahasan itu sangat banyak menyita waktu, tenaga, ya. Bahkan selama ini mungkin Bapak sekalian bisa menikmati WFH, ya, tetapi kalau saya, teman-teman itu menjelang paripurna nanti jam 1 itu luar biasa Bapak sekalian, ya. Sabtu Minggu kami gunakan, ya, pulangnya sampai jam 2 subuh, jam 3. Ya, jadi itu yang kami rasakan, tapi ini kami anggap sebagai tugas dan mudah-mudahan menjadi ibadah. Ini terkait dengan APBD Bapak sekalian, ya. Jadi yang namanya APBD itu harus dibahas dan disetujui, dan insya Allah Bapak sekalian nanti jam 1 akan dilakukan paripurna persetujuan, ya. Nah, di APBD itu Bapak sekalian di situ ada terkait dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, ya. Jadi penerimaan daerah itu sebenarnya uang yang masuk ke kas daerah. Kebalikannya pengeluaran daerah itu uang yang keluar dari kas daerah. Penerimaan daerah itu terdiri dari pendapatan daerah, ya, dan penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan daerah itu di dalamnya ada pendapatan daerah, dan di bawah itu di struktur anggaran ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu misalnya silpa tahun anggaran sebelumnya, ya, ada penerimaan pinjaman dan seterusnya. Itu
namanya penerimaan pembiayaan. Selanjutnya ada sisi pengeluaran. Ya, sisi pengeluaran itu ada belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah paham. Sementara kalau untuk pengeluaran pembiayaan mungkin sebagian ada yang belum paham. Ya. Jadi kalau pengeluaran pembiayaan itu antara lain misalnya kita melakukan investasi penyertaan modal. Ya, di 2020 ini, Bapak sekalian, kita melakukan pengeluaran pembiayaan untuk antara lain penyertaan modal kepada PT BGD untuk Bank Banten. Ya, kemarin itu di angka 1,551 triliun dalam bentuk konversi. Dan asas umumnya, Bapak sekalian, ini asas umumnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah. Bapak sekalian, jadi menyusun anggaran itu harus sesuai dengan kewenangannya. Apakah ini kewenangan provinsi atau bukan? Ya. Contoh kalau misalnya itu bukan kewenangan provinsi, tetapi kewenangan kabupaten kota, Provinsi Banten tidak boleh melaksanakan kegiatan itu, tapi boleh melakukan dengan mekanisme bantuan keuangan. Ya, jadi kegiatan itu tetap dilaksanakan di kabupaten kota, tapi kalau misalnya provinsi mau membantu, itu lewatnya mekanismenya bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Bahkan bisa juga melakukan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa. Dan menyusun anggaran itu harus berpedoman pada KUHP-PAS yang didasarkan pada RKPD. Ya, kalau RKPD ini ranahnya di teman-teman Bapeda, dan nanti dari RKPD itu sebenarnya ada renja-renja dari SKPD Bapak Ibu sekalian susun. Ya, jadi bisa dengar suara saya, Pak Iris? Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Mohon maaf nih, gangguan terus nih. Bisa ya? Bisa. Saya lanjut ya. Saya lanjut ke struktur APBD. Ya, jadi struktur APBD ini kita berlakukan di tahun anggaran 2021 sesuai dengan PP 12 tahun 2019. Ya, lanjut dulu slide-nya. Slide-nya dilanjut, Pak Eris. Dilanjut ya slide-nya ya. Ya, baik. Ya, jadi struktur APBD 2021 yang kita berlakukan ini berdasarkan PP 12 tahun 2019 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, ini memang sangat berbeda dengan yang kita gunakan tahun 2020 dan sebelumnya. Ya, jadi terutama di postur belanja. Ya. Kalau pendapatan yang berubah hanya pendapatan transfer, kalau dulu namanya dana perimbangan, ya jadi sekarang
dana perimbangan itu bagian dari transfer pemerintah pusat. Ya. Saya pikir saya tidak terlalu banyak bahas terkait dengan PAD ya, dan pendapatan transfer dan lain-lain PAD pendapatan yang sah. Yang kedua saya fokus ke belanja. Ya, Bapak sekalian, kalau di 2020 kita hanya mengenal belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ya. Itu namanya jenis belanja. Nah, di 2021 yang baru selesai kita susun, itu jenis belanjanya ada 4 sekarang. Ya. Yaitu belanja operasi, ya, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Ya. Jadi yang namanya belanja tidak langsung, BL sudah tidak dikenal. Belanja operasi itu belanja yang rutin dilakukan sehari-hari dan memberikan manfaat jangka pendek ini. Ya, jadi itu belanja operasi termasuk belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Nah, terkait dengan penganggaran belanja hibah dan bansos, Bapak sekalian, ini sekarang melekat ke SKPD masing-masing. Ya, jadi sekali lagi untuk alokasi anggaran belanja hibah dan bansos, ya, itu melekat di SKPD masing-masing. 2020 kemarin di BPKAD selaku PPKD. Jadi sekarang masing-masing. Selanjutnya di situ ada belanja modal, ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga itu belanja yang untuk keperluan yang sifatnya darurat dan mendesak lainnya. Ada belanja transfer, ya, belanja transfer ini masih dianggarkan di BPKAD, itu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten kota dan bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan pemerintahan desa. Selanjutnya untuk yang postur pembiayaan ini tidak ada perbedaan Bapak sekalian ya, jadi masih sama ini penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan penetapan APBD Bapak sekalian, ya tadi saya singgung di awal memang penetapan APBD itu memang rangkaiannya sangat panjang sekali Bapak sekalian ya. Jadi yang pertama itu Gubernur mengajukan raperda tentang APBD itu kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir ya. Jadi 1 bulan tahun anggaran berakhir itu di bulan akhir November. Jadi kita mundur 60 hari jatuh di bulan apa. Kalau kita hitung mundur ya di awal Oktober atau akhir September itu kita harus sudah mengajukan raperda APBD. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian nanti siang jam 1 ya pas paling lambat. Jadi 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir itu hari ini 30 November. Insya Allah nanti akan dilakukan paripurna persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD. Ya. Selanjutnya, saya lanjut langsung ya. Jadi setelah disetujui, nanti ada proses selanjutnya Bapak sekalian ya. Jadi di poin 5 Bapak sekalian, poin 5 itu lanjut ya. Slide-nya dilanjut dulu. Saya loncat di poin 5 Bapak sekalian ya. Di poin 5 itu nanti siang itu kan disetujui bersama paripurna paling lambat 3 hari kerja ya. Paling lambat 3 hari kerja dokumen raperda APBD ya berikut lampirannya sangat banyak sekali Bapak sekalian. Ada raper penjabarannya ya. Lanjut itu sudah lewat ya. Lanjut. Slide-nya dilanjut. Ya, yang nomor 5 dulu ya. Yang nomor 5 dulu sebelumnya. Ya. Lewatnya. Nomor 5 itu Bapak sekalian, nanti di BPKD kami mempunyai kewajiban paling lambat 3 hari kerja, dokumen yang nanti siang itu harus kami sampaikan ke Mendagri. Insya Allah mungkin saya besok akan berangkat ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi dan waktunya 15 hari kerja Bapak sekalian ya. Kalau kami hitung ke depan 15 hari kerja ya sampai dengan nanti kita akan melakukan DPA, kalau dihitung normal ya tidak ada percepatan dari Kemendagri, bisa jadi nanti mungkin akan lewat tahun DPA-nya, tapi kita menghindar ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan percepatan terkait dengan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Baru nanti kita akan melakukan
tindak lanjut berikutnya berupa penyusunan rancangan TPA 2021. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan. Ya. Ini juga mohon mendapat perhatian ya, kalau sudah pelaksanaan dan penatausahaan, terutama di pelaksanaan ini teman-teman memang segera ingin melaksanakan kegiatan. Ya. Jadi biasanya pada saat menyusun itu kan memang banyak tantangan sekali Bapak sekalian ya, tetapi begitu pelaksanaan kadang ada juga yang tersendat pelaksanaannya ya. Kita kadang menganggarkan ingin di triwulan 1, ternyata pada saat pelaksanaannya bisa mundur. Itu sering terjadi Bapak sekalian. Ya, ini terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan Bapak sekalian. Jadi yang pertama, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD ya. Ini kalau kita sebut itu RKUD ya. Jadi Pemprov Banten itu harus menetapkan RKUD ya. Nah, yang kedua terkait dengan penerimaan pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD ya, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan baik itu penerimaan maupun pengeluaran daerah ya. Sebagai contoh misalnya terkait dengan BLUD ya. BLUD itu nggak masuk RKUD Bapak sekalian ya. Teman-teman yang di BLUD di Rumah Sakit Banten, RSUD Malimping dan seterusnya yang sudah melaksanakan pola pengelolaan BLUD itu tidak masuk RKUD, tetapi harus meminta pengesahan ya, namanya itu minta pengesahan ke BUD, baru nanti itu dicatat dalam APBD. Sama juga dengan BOS ya, untuk teman-teman yang di sekolah, yang di SMA negeri, ya, SMK negeri dan SKH negeri, sekolah khusus negeri, itu juga sama Bapak sekalian. Jadi uangnya itu tidak lewat RKUD provinsi, ya, tapi dari pusat langsung ke rekening masing-masing sekolah. Ya, jadi ini tidak lewat RKUD sebagaimana poin 1 dan 2, tetapi ini juga harus dilakukan pengesahan oleh BUD. Ya, jadi sudah diakui pengesahan baru itu dianggap sebagai penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya Bapak sekalian terkait dengan poin 3 dan 4 ini ya, ini sangat penting sekali ya kalau itu mau diperhatikan. Jadi yang namanya PA, KPA, bendara penerimaan, bendara pengeluaran atau orang, badan, Megang terus ya. Megang terus. Coba dicek. Assalamualaikum. Pak Aris kedengeran? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Aris. Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Kedengeran? Oke, terima kasih. Saya lanjut pakai laptop lagi nih Pak Aris. Gangguan aja Pak Aris. Kedengeran ya? Saya lanjut ya Pak Aris ya. Tadi sudah sampai nomor berapa Pak Aris? Nomor 4 ya. Jadi para pejabat tadi itu wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Yang keempat, ini juga harus sangat ekstra hati-hati ya, dengan pejabat. Lanjut ya, nomor 4 ya. Nomor 4, Pak Iris, tolong. Nomor 4, pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas penyelenggaraan
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Ya, jadi ini harus hati-hati buat kalian. Ya, misalnya terkait dengan dokumen kwitansi, ya, terkait dengan dokumen SPM itu diterbitkan dari para pejabat. Nah, ini harus benar-benar diperiksa kebenarannya, baik itu formalnya, ya, maupun materialnya, Bapak sekalian. Ya. Apa itu kebenaran material? Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Ya. Saya beberapa kali dipanggil APH, Bapak sekalian, ya. Jadi kalau misalnya seorang pengguna anggaran, apa yang sudah ditandatangani, dia harus tahu apa isi yang ditandatangani. Ya. Misalnya, contoh kecil misalnya, kalau misalnya pengguna anggaran itu menandatangani persetujuan terkait dengan pembayaran pembelian ATK lah misalnya, ya. Di situ kan sudah diatur. Ya, misalnya pembelian sampai dengan 1 juta itu kwitansi dan nota. Di dalam nota itu misalnya ada rincian belanja, ada beli kertas CVS, pulpen, dan seterusnya. Nah, kebenaran material itu di dalamnya benar nggak ini pulpennya dibeli? Apakah ada kertasnya dibeli sebanyak 10 rem atau enggak, itu dianggapnya dia tahu sampai ke sana, ya. Jadi kalaupun mau berkelit apapun itu tetap dianggap ikut harus bertanggung jawab, ya, kebenaran material itu, ya. Itu harus mendapat perhatian Bapak sekalian, ya. Selanjutnya terkait dengan poin 6, ya. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Ya, jadi kalau misalnya tidak cukup, ya jangan dipaksain dibayarkan semuanya, misalnya. Ya. Jadi yang namanya di dokumen DPA, DPP itu adalah batas pengeluaran tertinggi. Ya. Jadi kalau misalnya anggarannya tinggal 100.000 misalnya, ya jangan dibayarkan lebih dari itu, Bapak sekalian. Ya. Jadi pokoknya jangan sampai kalau anggarannya kurang dibayarkan. Ya, kira seperti itu. Selanjutnya terkait dengan nomor 7, ya ini juga larangan melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Ya ini sudah banyak kejadian Bapak sekalian, ya. Jadi pengeluaran itu harus sesuai dengan peruntukannya, ya. Kalau peruntukannya bukan untuk kedikatan, ya jangan, ya. Kalau pengeluarannya untuk beli ATK, ya untuk beli ATK dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan yang tercantum dalam DPA maupun DPPA. Ya, lanjut. Selanjutnya terkait dengan laporan realisasi. Ya, ini sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut teman-teman bidang akuntansi, ya, tapi saya sedikit menyampaikan karena sebenarnya ini kan harusnya Bukaban yang menyampaikan. Jadi setelah penatausahaan dan pelaksanaan tadi itu, Bapak sekalian, ya setelah 6 bulan itu ada kewajiban pemerintah daerah menyusun LRA semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya. Ya, ini udah ada aturannya, ya. Misalnya untuk sampai dengan bulan Juni nanti di tanggal 1 sampai tanggal sekian SKPD yang menyusun. Nah, siapa yang menyusun? Itu yang mengkoordinat ya PPK tadi itu. Ya. PPK SKPD yang mengkoordinat untuk menyusun LRA dan prognosis 6 bulan berikutnya. Dan LRA ini Bapak sekalian disampaikan kepada DPRD ya paling lambat akhir bulan Juli. Jadi ada waktu sebulan di SKPD dan di BPKAD selaku PPKAD untuk konsolidasi itu 1 bulan dan harus disampaikan kepada DPRD. Lanjut. Terkait dengan perubahan APBD. Lanjut ya. Baik, terkait dengan perubahan APBD Bapak sekalian, ya ini sebenarnya sifatnya dapat dilakukan, jadi tidak wajib Bapak sekalian. Ada kalanya pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, ya. Jadi kalau misalnya Bapak sekalian nungguin kapan perubahan APBD itu sebenarnya tidak wajib, ya, karena memang bunyinya dapat apabila ya ada perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan atau dengan asumsi KUA
ya kebijakan umum anggaran, misalnya terkait dengan pendapatan yang tidak tercapai atau pendapatan yang sangat melebihi target, ya itu bisa dilakukan perubahan APBD. Atau sebaliknya, ya ada belanja prioritas dan kemampuan keuangan ada, itu bisa dilakukan. Yang kedua terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Jadi, Bapak sekalian, kalau misalnya ada yang perlu dirasa dilakukan pergeseran antar organisasi, bisa saja Bapak sekalian. Misalnya BPKAD dikurangi untuk BPSDM, misal, itu bisa aja, itu namanya antar organisasi atau antar unit organisasi, itu boleh. Ya. Yang ketiga terkait dengan alasan perubahan APBD itu keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ya, jadi pada posisi perubahan APBD itu ada misalnya silpa yang belum digunakan, ya itu boleh digunakan di perubahan APBD, makanya harus dilakukan perubahan APBD dulu. Yang keempat, adanya keadaan darurat, ya keadaan darurat misalnya keadaan bencana, ya jadi kalau misalnya ada bencana Bapak sekalian, ya itu kan pakai belanja tidak terduga, ya itu kan dilakukan pergeseran dulu, ya misalnya ada untuk membangun sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, ya itu rusak berat dan tidak bisa dipakai. Nah kalau misalnya itu dibangun, ya belum ada anggarannya, itu ngambil dari belanja tidak terduga. Tapi harus digeser dulu Bapak sekalian, ya digeser dulu dari BTP yang ada di BPKAD, digeser anggarannya ke Dinas Pendidikan dulu, ya digeser ke situ dulu dengan menyusun RKA Dinas Pendidikan, dengan dilakukan merubah pergub penjabaran, dan pada posisi sebelum perubahan tadi itu dilaksanakan, dan pada saat perubahan APBD itu diformulasikan, ya. Jadi yang tadi RKA Dinas Pendidikan itu nanti masuk ke DPA Dinas Pendidikan, jadi ditampung dalam perubahan APBD. Itu kalau misalnya ada keadaan darurat yang menjadi alasan untuk dilakukan perubahan APBD. Selanjutnya ada juga keadaan luar biasa Bapak sekalian. Jadi yang namanya keadaan luar biasa itu misalnya kita sudah melakukan perubahan APBD, ya. Ya setelah itu ada hal-hal yang di luar kendali pemerintah daerah. Misalnya, pendapatan daerah itu begitu sudah perubahan, ya, ada keadaan luar biasa. Wah, ini ada kebijakan seperti apa, misalnya menjadi pendapatan antara belanja itu, ya, terutama pendapatan tidak dicapai sampai 50%. Ya, itu disebut keadaan luar biasa. Nah, itu harus dilakukan perubahan, Bapak sekalian. Ya. Jadi, kalau ada yang sifatnya luar biasa, gap antara pendapatan dan belanja itu sampai 50% minimal sampai lebih, nah itu bisa dilakukan lagi perubahan APBD selanjutnya. Ya. Lanjut. Terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan Provinsi Banten, Bapak sekalian, nanti ini juga akan disampaikan teman-teman teknis dari bidang akuntansi, ya. Saya pikir ini bisa dilanjut aja Bapak sekalian, ya. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ya. Bapak sekalian, kalau misalnya sudah tahun anggaran berakhir, ya, ini pemerintah daerah wajib menyusun rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ya. Ini kan dilalui dengan proses menyusun LKPD dulu, nanti akan audit oleh BPK dan seterusnya, dan nanti dituangkan dalam bentuk rancangan Perda pertanggungjawaban dan Rapergub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan ini saya yakin Bapak sekalian sudah rutin melaksanakan, dan nanti LKPD itu yang sebagai dasar rancangan Perda pertanggungjawaban itu, Bapak sekalian sudah tahu laporan keuangan kita kalau tidak salah 4 tahun berturut-turut diberikan predikat WTP, ya, wajar tanpa pengecualian, dan ini juga berkat kerja keras Bapak dan sekalian dari SAPD, ya. Kami kan di Pemprov Banten tinggal mengkonsolidasikan, ya. Sebenarnya WTP itu diawali dari penyusunan atau pengelolaan anggaran dan laporan di masing-masing SAPD, ya. Kalau misalnya ada SAPD yang kurang bagus, bisa jadi itu menjadi tidak WTP. Jadi
sebenarnya itu prestasi di SKPD masing-masing ya. Di BPKD tinggal konsolidasian. Artinya tetap itu adalah diawali dari penyusunan laporan keuangan SKPD. Ya. Ini lanjut aja Bapak sekalian, nanti akan dibahas oleh teman-teman bidang akuntansi. Lanjut. Ini terkait dengan kekayaan daerah dan utang daerah ya. Jadi kita juga pemerintah daerah itu boleh ngutang juga Bapak sekalian. Ya, jadi bukan perorangan. Kalau perorangan kita sudah biasa ya. Kita ngutang ke bank udah biasa. Ternyata yang namanya pemerintah daerah juga boleh-boleh juga utang gitu ya. Bapak sekalian mungkin sudah dengar 2020 kita ada pinjaman ya, pinjaman ke pemerintah pusat melalui PPSNI, dan ini untuk kegiatan untuk mendukung target-target dalam RPJMD ya. Jadi pemerintah daerah itu boleh melakukan utang untuk pinjaman daerah. Selanjutnya terkait dengan BLUD, Bapak sekalian ya. BLUD itu memang ada aturan khusus ya. Lanjut. BLUD di kita baru di rumah sakit ya. Lanjut slide-nya. Kita hanya di dinas kesehatan, di rumah sakit yang pola pengelolaan keuangannya dengan BLUD ya. Kalau di BPSDM sebenarnya juga bisa ya. BPSDM juga bisa, tapi ada usulan-usulan khusus. Nanti akan dinilai oleh tim, itu ada timnya Bapak sekalian, setahu saya, dan apakah nanti bisa memenuhi kriteria pengelolaan keuangan BLUD atau tidak, nanti ada penilaian dari timnya. Lanjut. Terkait dengan penyelesaian kerugian keuangan daerah. Ya. Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum ya, atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau yang fasilitasi itu di kami itu di bidang daerah ya, dan dengan inspektorat provinsi. Ya, selama ini biasanya ini disidangkan Bapak sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian melihat sidangnya Majelis TPTGR itu sama seperti sidang di pengadilan ya. Pak Sekda selaku ketuanya, anggotanya Pak Inspektur, Kepala BKD dan Kepala BPKD itu menggunakan toga ya, toga seperti hakim ya. Jadi mirip sekali kalau sedang sidang di pengadilan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus yang namanya kerugian daerah itu harus dikembalikan ya. Baik itu disengaja atau lalai Bapak sekalian. Makanya harus hati-hati teman-teman yang pegang uang, pegang aset milik daerah ya, harus menjaganya dengan baik, jangan sampai hilang. Misal pegang motor hilang di rumah, sama Bapak sekalian, itu juga harus dikenakan tuntutan ganti rugi ya. Nanti ada proses di situ, nanti diputuskan oleh majelis itu berapa harus mengganti ya, diangsurnya seperti apa, itu nanti ada putusan majelis TPTGR. Selanjutnya terkait dengan informasi keuangan Bapak sekalian ya, pemerintah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan itu harus diumumkan kepada masyarakat. Lanjut ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajarannya seperti ini ya. Kita berdiskusi aja barangkali. Ini slide-nya sudah ada, materinya sudah ada, tinggal minta. Ya. Lanjut saja Bapak Ibu sekalian, Pak Eris lanjut ke pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, gubernur selaku wakil pemerintah. Ya, jadi harus melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada kabupaten kota. Ya. Pembinaan kabupaten kota itu bisa dalam bentuk fasilitasi, supervisi, ya, maupun evaluasi. Misal kalau di BPKD itu kami melakukan evaluasi Raperda APBD Kabupaten Kota, ya, termasuk Raperda pertanggungjawaban
pelaksana APBD, yaitu juga dievaluasi oleh gubernur dan dalam hal ini difasilitasi oleh BPKAD. Jadi itu adalah salah satu fungsi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Ya. Lanjut. Nah, ini hal-hal khusus lainnya, Bapak sekalian. Ini mungkin sudah disampaikan teman-teman saya di bidang perbendaraan, khususnya di Subit Perbendaraan, ya, yang dulunya Pak Haji Pujo, ya, sekarang PLT-nya Ibu Bebi. Saya pikir sudah beberapa disampaikan ke grup, barangkali ke teman-teman bendara, ya, batasan-batasan terkait dengan kapan paling lambat mengajukan SPM dan seterusnya, ya. Ini saya cuplik sedikit, ya, karena memang ini sudah menjelang akhir. Ini tidak saya cantumkan semua Bapak sekalian karena memang ada yang sudah terlewat, misalnya pengajuan SPMTU, ya, ini tidak saya cantumkan karena memang sudah lewat. Ya, paling lambat kan seingat saya Jumat minggu yang lalu, ya. Jadi SPMTU itu paling lambat diajukan ke BPKAD itu Jumat yang lalu. Ini sudah lewat, makanya nggak saya singgung, ya. Saya khawatir masih ada teman-teman yang terlambat, ya. Kadang tiba-tiba ada, ya, udah sering kejadian, sudah limit selesai, ngajukan lagi Bapak sekalian. Nah, itu harus resikonya harus merevisi surat edaran Pak Sekda lagi, ya. Jadi ini harus ekstra hati-hati Bapak sekalian, perhatikan surat edaran yang sudah didistribusikan semuanya. Ini yang terakhir Bapak sekalian, yang menjelang akhir tahun, ya. Jadi PMLS untuk belanja barang, jasa, pekerjaan pengadaan bahan makanan dan minuman yang bersifat rutin, bulanan, seperti makan minum untuk keperluan rumah sakit, sekolah, panti jompo, PPLT, jasa kebersihan, jasa keamanan, ya, ada kegiatan pimpinan di akhir tahun, hari ibu, Natal, ya. Dan ini yang serta nih, yang serta ini belanja pengadaan barang jasa yang baru dianggarkan pada perubahan, ya. Ini termasuk karena perubahan APBD waktunya sedikit, makanya dikasih ruang agak mundur ke belakang Bapak sekalian, ya. Jadi yang pertama, tagihan progres yang serah terima pekerjaan dilaksanakan sampai hari Selasa, ya, tanggal 15 Desember. Ini Ibu mohon diperhatikan Bapak sekalian, teman-teman di SKPD diingatkan, ya. Kalau ada pekerjaan yang serah terima pekerjaannya sampai dengan tanggal 15 Desember, yaitu masih 15 hari lagi, itu SPM-nya, ya, LS tadi itu harus sudah diterima BUD atau pos BUD paling lambat tanggal 17 Desember. Ya, ini agak panjang nih, tapi sering kadang karena agak panjang jadi lupa, ya. Jadi nggak tahu sudah waktunya habis. Ya, jadi mohon yang huruf A ini serah terima yang sampai dengan hari Selasa tanggal 15. Yang kedua, ya, untuk tagihan progres yang serah terima pekerjaannya dilaksanakan sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember, ya, sampai 21 Desember sekalian, itu besoknya harus sudah paling lambat, ya. Misalnya Ibu ada yang di atas tanggal 15 tadi itu, ya, 16, 17, 18, 19 sampai 21, ya. Itu paling lambat tanggal 22 Desember sekalian, ya, hari Selasa, ya. Paling lambat karena Rabu itu yang terakhir. Kalau tidak ada revisi libur, ya. Nanti saya minta tolong Pak Eris barangkali ada tidak diliburkan, ya. Kalau tidak libur saya sangat senang sekali, ya Pak Eris, ya. Saya bisa nanti melakukan verifikasi DPA, ya, karena waktunya sangat sedikit. Liburnya kalau saya berharap mudah-mudahan direvisi nggak libur, ya. Jadi nanti kita bisa verifikasi DPA 2021 masih di bulan Desember, ya. Ini khusus untuk SPM Bapak sekalian, ya, yang sampai dengan 21 Desember kita minta besoknya harus sudah diserahkan. Kalau misalnya terlambat, ya nanti harus dapat izin Pak Sekda. Lanjut. Nah, ini terkait yang lewat tanggal 20, ya. 21 Desember sampai dengan hari Kamis, ya. Ini aturan mainnya, ya. Jadi tanggal 21 sampai 31 Desember. Biasanya kan itu ada kegiatan-kegiatan di tanggal-tanggal itu, ya, seperti yang disebut tadi itu, ya, misalnya kegiatan Natal
ya, untuk teman-teman di sub biasanya yang di hari itu mereka melakukan kegiatan. Ini ada aturan mainnya Bapak sekalian, dan ini sering sudah kita lakukan hampir setiap tahun. Apabila tagihan sisa tagihan sama dengan atau lebih kecil dari 50 juta dengan melampirkan dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ya, atas beban belanja dibayar di muka oleh pengguna anggaran pada SKB terkait ya, jadi bisa dibayarkan di muka tapi harus ada SPTJM gitu ya. Itu kalau posisi uangnya tagihannya maksimal 50 juta ya, atau di bawah 50 juta. Yang kedua, apabila tagihannya lebih besar dari 50 juta, nah ini harus ada dokumen surat jaminan bank ya, yang besar tagihan itu yang akan dibayarkan. Jadi harus disimpan jaminan bank dulu ya, sebesar berapa besar tagihannya. Kalau 100 juta ya simpan dulu jaminannya ke bank 100 juta. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian ya, terkait dengan SPM. Tapi kalau misalnya Bapak sekalian ada yang, ini kan banyak yang hari libur tuh. Ya, kalau misalnya ada kemungkinan direvisi, hari libur itu kami tentu akan merevisi juga surat edaran. Ya, kalau misalnya tanggal 28 nggak libur dan dimungkinkan masih bisa melaksanakan transaksi dengan SP2D ya, kami akan lakukan revisi karena surat edaran itu kami masih pakai asumsi hari kerja terakhir itu di tanggal 23 ya, 24 ke atas sudah kami anggap libur. Tetapi kalau ada revisi dari pemerintah pusat tidak ada libur, ya kami otomatis nanti akan melakukan penyesuaian untuk revisi surat edaran. Nah, itu terkait dengan akhir tahun 2020 ya. Sekarang terkait dengan menghadapi awal tahun anggaran 2021 ya. Ini sebenarnya nanti mudah-mudahan dibahas oleh teman bidang akuntansi ya. SKPD menyerahkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2020 paling lambat hari Jumat tanggal 8 Januari ya, pada jam kerja kepada gubernur melalui PTKD dan ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi Banten. Bapak sekalian, di tahun yang lalu untuk yang laporan keuangan 2019 kita itu menyampaikan ke BPK yang aturan mainnya itu 3 bulan paling lambat. Kita itu seingat saya dulu di akhir Januari atau awal Februari. Ya. Artinya ada percepatan sampai 2 bulan Bapak sekalian. Nah, ini Pak Gubernur juga minta jangan sampai lebih dari tahun sebelumnya. Artinya harus mempertahankan paling tidak penyampaian laporan keuangan itu. Artinya Bapak sekalian, ini juga harus ada percepatan dari teman-teman di SKPD untuk menyusun laporan keuangan SKPD. Ya. Gimana mungkin kami nanti di BPKD akan konsolidasi laporan pemerintah daerah kalau misalnya dari SKPD ada yang belum selesai satu misalnya, itu tidak bisa tersusun Pak sekalian. Jadi ini sifatnya konsolidasi, jadi harus semua SKPD masuk dulu laporan keuangan. Lanjut ya. Nah, laporan keuangan SKPD yang dilengkapi surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengguna anggaran atau KPA meliputi A, B, C, D, E, F ya. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari teman-teman bidang akuntansi ya. Jadi semuanya terkait dengan laporan keuangan, Pak Gubernur ingin percepatan. Mohon nanti dari Bapak sekalian terutama para PPK ya, pejabat penata usaha keuangan yang memang laporan keuangan itu ada di situ ya, harus segera sigap ya. Mudah-mudahan laporan keuangan 2020 bisa tepat waktu sama dengan tahun sebelumnya, lebih cepat 2 bulan, dan kita mendapatkan predikat dari BPK dengan mempertahankan wajar tanpa pengecualian. Kira-kira itu ya Bapak sekalian ya. Kira-kira demikian Bapak sekalian beberapa hal amanat dari Ibu Kepala BPKD yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan untuk kita diskusikan ya, atau nanti kalau terkait dengan teknis mudah-mudahan besok ya masih ada waktu untuk teman-teman BPKD itu Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi untuk hari Selasa sesudah minta teman-teman di Subit Perbendaharaan, jadi nanti jadwalnya ada agak yang terbalik Bapak sekalian, Pak Eris mohon dimaklumi karena mestinya besok itu bagiannya di Subit Dinas Keuangan dan Anggaran, karena memang
besok Pak Ahmed saya segera harus tugas ke Jakarta. Untuk yang jadwal besok itu nanti diajukan untuk yang pelaksanaan dan penatausahaan. Ya, jadi hari Selasanya besok pelaksanaan dan penatausahaan. Jadi mohon maaf agak terbalik. Terus yang hari Rabunya saya sudah koordinasi dengan Pak Nugraha, Kasbid Asuransi, itu nanti di hari Rabu rencananya. Ya. Dan hari Kamis terakhir baru nanti terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya jadwalnya agak kami tukar-tukar, karena memang kami di sini menjelang akhir tahun ini semuanya disibukkan dengan tugas masing-masing. Ya. Bahkan ini di subjeknya Pak Ahmed, Dinas Keuangan dan Anggaran, ini sudah Sabtu Minggu di kantor, ya pulangnya sampai hampir subuh dan seterusnya. Ya, tapi mohon doanya dari Bapak sekalian, mudah-mudahan kami dan teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian Pak Eris, Bapak dan sekalian, beberapa pesan dari Ibu Kepala BPAD yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang-kurang tadi itu ya, ada yang nggak lancar ya, kalau lewat sikon ya seperti itu Bapak sekalian, kadang masih di tengah jalan ya. Pak Dedi mau ikut di jaringannya. ini. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan materi dari Pak Agus, Pak Kabid. Barangkali kita buka sesi tanya jawab ya Pak Kabid. Boleh, silakan Pak Eris. Baik Pak, bagi para peserta barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusi sharing, mangga silakan. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu kita ke jam 12 nanti. Nggak ada yang nanyain TPPNS kali Pak Eris ya? Ya Pak. Nggak ada yang nanyain TPPNS, 50% lagi atau gimana maunya? %50 lagi? Nanti disampaikan ke pimpinan kalau 50%. Gimana Bu Dewi? Bu Dewi senyum-senyum nih, Bu Dewi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Ibu Imas, mau nanya apa Bu Imas? Bu Imas tadi belum masuk, apa sudah masuk sekarang ya? Ada. Tuh, biasanya nanyain kerjaan beliau. Iya Pak, TPPN. Bu Amidah, Dinas Koperasi, silakan Bu Amidah, barangkali mau ditanyakan. Yang pen. Pemulihan ekonomi nasional tuh, Disnaker, Koperasi, Dinas Pertanian. Nggak ada yang nanya itu, yang dari BTT. Itu satu ya, nggak bisa. Nggak ada yang nanya nih. Ibu Dira dari DSDM. Ada yang mau ditanyain? Biasanya nanyain perlistrikan kalau dari DSDM ya. Realisasi gimana Bu Dira? Perlistrikan. Bansos ya, bansos barang ya. Iya Pak, bansos di Lisdes Pak. Iya, bentar. Kenapa Pak? Udah lancar realisasinya? Kalau Lisdes sih masih ada sih Pak ya, lancar-lancar aja sih kayaknya nggak ada. Ya. Diperhatikan surat edaran ya Bu Dira ya, surat edaran akhir tahun, pengajuannya kapan harus Iya, diikutin surat ya. edaran ya. Ya. Ini teman-teman yang pegang pen, nggak ada yang tanya. Ini PUPR, PRKP, PUPR yang pen dari pusat. Ya. Ada PUPR, PRKP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Biasanya kalau itu pada suka nanya nih, ini nggak ada. Jadi Bapak sekalian ada pen yang dari pusat, ya pen dari pusat itu 2020 itu
SKPD-nya Dinas Pendidikan, Dinas PU, PUPR, sama Dinas Kesehatan. Ya. Untuk yang PED daerah, PEN daerah yang dari BTT, ya, ini ada teman-teman dari Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, ada Dinas Pertanian, Snaker. Ini mungkin forum-forum kayak gini bisa kita jadi diskusi ya. Bagaimana misalnya pengajuannya seperti apa, ya kebetulan di bidang perbendaharaan dan anggaran yang fasilitasi mungkin bisa dipertanyakan atau kita diskusikan ya. Ini udah menjelang akhir tahun, jangan sampai nanti tiba-tiba tidak bisa dilaksanakan dan nanti menjadi masalah di kemudian hari ya, nggak bisa terbayarkan misalnya karena ada batasan-batasan di surat edaran Pak Sekda. Kalau yang PEN pusat ada aturan main dari SMI, ada aturan main dari Kementerian Keuangan dan seterusnya. Ini silakan kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kayaknya sudah pada paham Pak Eris. Iya, kayaknya udah pada paham nih Pak, udah jelas nih Pak Bapak nih. Ada yang nanya tukin nggak kata Pak Kabir tuh? Ya, tukin kan biasanya ini lagi tren nih. Apakah ada yang ngusulkan 50% lagi? Setuju nggak Bapak sekalian? Kalau 50% lagi kayak kemarin dari bulan Juni ya. Dari bulan Juni 50%. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 75%, November, Desember ya. Nah Januari gimana? Kok pada nggak nanya ya? Iya. Kayaknya udah tahu ya. Belum sih Pak, belum tahu sepenuhnya. Ya. Pengen Pak, tahu izin, nggak Bu? Pak izin Pak, Bu Ya, Nexi silakan. dari Dindik Pak. Mungkin keluar dari ini ya Pak, yang tentang yang BPJS yang apa Pak, dana yang sekarang lagi ada informasi yang dana tapera BPJS itu Ya. 2021. KPRUM itu Pak. Iya. Ya. Nanti rencananya Kalau dianggarkan misal di 2021. 2021. Ya kan sudah dialokasikan semua kemarin tuh ya, D1 ya. Ini kan hal yang baru. Iya. Ya. Jadi rencananya dianggarkan 2021. Begini Pak, maksudnya kalau bagi yang belum pernah mengambil perumahan gitu ya Pak ya, terus kan kita kan belum pernah mengajukan Bapetarum tuh Pak ya. Itu kalau kita nanti rencanakan mau dialokasikan ke Tapera, itu sistemnya kalau kita mau mengajukan pencairan bisa nggak itu Pak? Nanti terkait dengan Taperum, Bu siapa? Bu Tuti ya? Bu siapa? Nengsi Pak, Bu Nengsi. Bu Nengsi. Kalau ini kan aturannya baru ya, saya khawatir salah menjawab. Ya, nanti kita akan diskusikan lagi ya, karena memang ini aturan yang baru. Saya yakin semua orang juga belum tahu semua, ya sosialisasinya juga belum pernah dilakukan. Baru mereka sosialisasi pembayaran. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa mengundang ya tim dari kementerian, dari pusat misalnya yang menangani perumahan ya. Yang jelas dulu itu kan ada namanya Bapetarum, sekarang udah diubah. Nah ini memang hal yang baru dan saya jujur aja nggak begitu tahu sampai teknisnya. Dan ini nanti kita akan diskusikan untuk bahan selanjutnya ya. Dan memang ini hal yang baru. Saya khawatir menjawab malah salah gitu ya. Kalau nanti yang pertanyaan Ibu saya tampung dulu ya, karena memang sejujurnya saya juga belum begitu memahami mengenai bagaimana nanti proses pengajuan ya, karena memang ini hal baru dan memang ini perlu ada sosialisasi dari pihak pusat ya. Jadi saya yakin teman-teman di daerah juga pada belum paham bagaimana pengajuan untuk mendapatkan dana itu ya. Jadi yang pertama baru terkait dengan penganggarannya dulu. Kira-kira itu dulu Bu Nengsi ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menjawab sampai detail. Apalagi yang pertanyaan Ibu itu sudah sangat teknis dan itu mungkin juga bukan melibatkan di pemerintah daerah ya, karena itu pemberian dana itu kan oleh pihak mereka. Jadi ya benar-benar kita mendapatkan informasi yang
yakin gitu ya. Kira-kira seperti itu dulu Bu Nengsi ya terkait dengan dana perumahan Baik tadi. Pak, terima kasih. Kira-kira begitu Bu Nengsi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Sama-sama keterangannya. Bu. Kita nyari lagi. Kan Bapak Ibu ada yang pertanyaan lain, silakan. Bu Imas, ada pertanyaan nggak Pak Kabid tuh? Tanya apa ya? Nah nanti kalau lagi senggang dari Dindik bisa nanya Bu Imas tuh tadi terkait dengan perumahan ya Bu Imas ya, yang fasilitasi di subit perkendaraan. Ya Pak. Tanya token aja Pak. Tatun dari DLHK ada pertanyaan Bu Tatun? Ada. Udah dohor soalnya Pak Heri sekali. Tadi paparan dari Pak Kabid sudah cukup jelas kali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada pertanyaan nggak nih? Bagaimana, sudah cukup Bapak Ibu? Cukup barangkali Pak Eris. Baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah materi pertama di hari pertama pelatihan ini sudah selesai. Tadi Pak Kabid sudah menyampaikan materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan di Provinsi Banten sama gambaran umum PP 12 ya Pak Kabid tahun 2019. Semoga paparan dari Pak Kabid tadi, dari Pak Agus, semoga materi tadi juga bisa membantu tugas Bapak Ibu di OPD masing-masing, bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian demi menunjang kelancaran tugas di kantor masing-masing. Sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita 5 menit lagi sampai pukul 12. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Kalau semua dirasa cukup materi, berikan aplaus untuk Pak Kabid ya, untuk Pak Gustiadi dari BPKAD, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Eris, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kabid, Pak Agus atas waktunya. Nanti Bapak mohon izin untuk perencanaan dan penganggaran di hari Kamis ya Pak? Perencanaan di hari Kamis Pak. Baik Pak, jadi besok nanti materi penatausahaan dan pelaksanaan Pak ya. Mohon. Hari Rabu pertanggungjawaban keuangan daerah Pak ya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama sudah selesai. Nanti kita jam 12 istirahat, 1 jam kita istirahat sholat. Kemudian nanti lagi masuk join lagi jam 1 ya. Nanti join lagi jam 1 untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Nazarudin, Widya Suara kita. Sekali lagi kita beri aplaus Pak Kabid. Terima kasih Pak Eris. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri untuk sesi pertama ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah. Mana ini? Mana Andre? Stop video. Mana? Mana stop video? Ini ya? Iya. Dan istirahat. Dadah. Kita makan. Udah.
Pak ya.